Pellegrini konfirmasi Milan mulai nego untuk Alexander Zinchenko. Menurut jurnalis Italia, Carlo Pellegrini, AC Milan akan memulai negosiasi dengan Arsenal mengenai potensi perekrutan Alexander Zinchenko di musim panas. Bukan rahasia lagi jika lini pertahanan harus diperbaiki di musim ini. Dalam 3 musim liga terakhir, AC Milan kebobolan 40 gol atau lebih, jumlah yang terlalu banyak untuk bersaing memperebutkan tujuan utama. Terlebih lagi, sudah diketahui jika Max Allegri fokus pada soliditas pertahanan dalam timnya. Dalam 11 musim di mana ia melatih Milan atau Juventus dari awal hingga akhir, Allegri tidak pernah kebobolan lebih dari 39 gol di Serie A. Menurut jurnalis Italia, Carlo Pellegrini, Milan akan segera berada di London untuk mencoba bernegosiasi mengenai 2 pemain Arsenal. Misi utusan Rossoneri direncanakan di London, di markas Arsenal. Arsenal punya 2 pemain yang dianggap penting oleh Milan untuk mulai memperkuat pertahanan lagi. Ingin datangkan Matteo Retegui, segini harga yang dipatok Atalanta. AC Milan dan rivalnya, Juventus, kini telah diberitahu jumlah yang harus mereka tawarkan jika serius ingin memboyong top scorer Serie A, Matteo Retegui. Pihak Atalanta dilaporkan telah memasang banderol harga yang sangat tinggi untuk penyerang andalan mereka. Pakar transfer Gianluca Di Marzio dari Sky Sport Italia melaporkan pada minggu lalu bahwa AC Milan sangat tertarik pada Retegui. Sang striker berhasil memenangkan gelar Capocannoniere pencetak gol terbanyak musim lalu dengan torehan impresif 25 gol untuk klub asal Bergamo tersebut. Rossoneri memang tengah mencari seorang pencetak gol yang pasti untuk bisa disandingkan dengan Santiago Gimenez, di tengah ketidakpastian atas masa depan Luka Jovic dan perlunya kesabaran untuk mengembangkan talenta muda Francisco Camarda. Pencarian akan seorang penyerang tengah baru adalah sebuah kesamaan antara AC Milan dan Juventus pada fase awal bursa transfer kali ini. Keduanya dilaporkan sama-sama menjadikan Matteo Retegui sebagai target utama mereka. Atletico Madrid batal rekrut Theo Hernandez dari AC Milan. Atletico Madrid dikabarkan membatalkan niat mereka mendatangkan Theo Hernandez dari AC Milan pada bursa transfer musim panas ini. Dilansir dari Vicajes, Atletico Madrid telah membuat keputusan tegas, mereka tidak akan merekrut Theo Hernandez musim panas ini. Meskipun ada diskusi awal dan keinginan sang pemain untuk kembali ke La Liga, klub Rojiblancos telah memilih untuk tidak merekrutnya, dan akan fokus pada tujuan lain untuk memperkuat skuad mereka. Dengan demikian, operasi yang sempat memicu harapan akan reuni antara bek sayap Prancis itu dengan tim tempat ia berkembang ini tidak akan terwujud. Sumber dari Atletico menyatakan bahwa, meskipun nama Theo sempat dibicarakan, ia tidak dianggap sebagai prioritas utama dalam rencana olahraga Diego Simeone. Pemain Prancis itu, yang tampil gemilang di Italia dengan 5 gol dan 6 assist dalam 49 penampilan di musim lalu, tidak sepenuhnya cocok dengan rencana pelatih Argentina tersebut, yang mencari tipe pemain berbeda untuk memperkuat sayap kiri. Galatasaray ajukan tawaran 30 juta euro untuk Hakan Calhanoglu. Raksasa Turki, Galatasaray, dikabarkan mengajukan tawaran 30 juta euro kepada Inter Milan untuk gelandang Hakan Calhanoglu. Inter masih inginkan 40 juta euro. Hakan Calhanoglu baru saja menyelesaikan musim keempatnya di Inter Milan, setelah bergabung dengan status bebas transfer dari rival sekota AC Milan pada musim panas 2021. Calhanoglu telah menjadi pemain integral bagi Inter. Namun usianya yang sudah menginjak kepala 3 membuat Inter dilaporkan ingin fokus pada pemain yang lebih muda. Terlebih mantan bintang AC Milan tersebut juga mulai diganggu oleh masalah cedera berulang dan penurunan performa fisik. Outlet Turki Haber Express mengkonfirmasi laporan sebelumnya bahwa Galatasaray telah mengajukan tawaran kepada Hakan Calhanoglu. Mereka melaporkan bahwa klub Turki itu telah menawarkan kesepakatan senilai sekitar 10 juta euro per musim.
Juventus tawarkan Dusan Vlahovic ke Manchester United. Raksasa Serie A, Juventus, dikabarkan telah menawarkan Dusan Vlahovic ke Manchester United pada jendela transfer musim panas tahun ini. Menurut laporan Give Me Sport, Dusan Vlahovic menjadi target penyerang terbaru yang dikaitkan dengan kepindahan ke Manchester United, dengan kabar bahwa pemain Serbia itu telah ditawarkan kepada Setan Merah. Penyerang berusia 25 tahun ini dikabarkan tidak masuk dalam rencana Juventus di musim depan, membuka peluang bagi klub Italia itu untuk melepasnya dengan biaya yang relatif terjangkau. Performa Vlahovic untuk Juventus disebut menurun drastis, menyebabkan klub tidak lagi menganggapnya sebagai bagian integral dari skuad. Meskipun ia menyumbang 20 gol di semua kompetisi pada musim ini, kontribusi ini tidak dianggap mengesankan. Permasalahan utama disinyalir terletak pada keinginan Juventus untuk merevisi gajinya saat menawarkan kontrak baru, yang telah menciptakan keretakan antara kedua belah pihak. Dengan sisa kontrak 1 tahun. Napoli sepakati kontrak dengan Lorenzo Luca, tunggu persetujuan Udinese. Napoli, salah satu klub besar di Serie A, telah mencapai kesepakatan pribadi dengan pemain internasional Italia, Lorenzo Luca. Namun, meskipun sudah ada kesepakatan dengan sang pemain, Napoli masih harus menunggu persetujuan resmi dari klubnya saat ini, Udinese. Ini adalah langkah besar bagi Napoli yang ingin memperkuat skuad mereka di bursa transfer musim panas ini. Musim panas ini, Napoli menjadi salah satu klub paling aktif di pasar transfer Serie A. Mereka telah menyambut kedatangan pemain baru pertama mereka, Kevin De Bruyne, pemenang 6 kali Liga Premier, yang secara resmi diumumkan pada hari Kamis. Kedatangan De Bruyne menandai awal dari serangkaian transfer yang diharapkan akan memperkuat tim. Kesepakatan pribadi tercapai, Boni akan tanda tangani kontrak hingga 2030 di Inter. Striker muda Parma, Ange Boni, dilaporkan semakin dekat bergabung dengan Inter. Ange Boni menjadi target utama Inter sebagai pelapis Marcus Thuram, ungkap jurnalis Nicolo Sira dalam laporan terbarunya. Penyerang asal Prancis itu disebut sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Nerazzurri. Boni akan menandatangani kontrak jangka panjang hingga tahun 2030 bersama Inter. Kesepakatan pribadi telah dicapai, hanya tinggal menunggu kesepakatan antar klub, tulis Sira. Inter memprioritaskan Boni karena profil fisik dan gaya bermainnya dinilai cocok untuk memperkuat lini depan dalam sistem Christian Cifu. Parma sendiri telah membuka pintu untuk negosiasi, meskipun belum ada konfirmasi resmi mengenai nilai transfer. Boni diproyeksikan menjadi pelapis jangka panjang bagi Thuram, serta bagian dari rencana generasi lini serang Inter, tambah laporan itu.